untuk banyak-banyak ibadah. Besok tanggal 1 Insya Allah 1 Roa 1 Syakban Alhamdulillah 1 Syakban besok Insya Allah. Syakban itu artinya adalah tumbuh. Jadi kalau kemarin di bulan Rajab kita nanam kebaikan kemarin sebulan di bulan Rajab, puasanya udah, janji kiranya sudah dikerjain. Kalau yang baca baku kemarin burung itu liwarangnya baca nggak? Baca sholat. Di bulan Syakban besok Insya Allah. Kalau kemarin di bulan Rajab menanam, jadi sekarang ini kata ulama di bulan Syakban besok kita siram, kita pupuk benih-benih yang sudah kita tanam kemarin di bulan Rajab. Di sebulan ke depan ini mulai besok bulan Syakban kita siram. Siramnya sama apa? Amal soleh, tingkatin amal soleh kita di bulan Syakban, terutama puasa sunnah. Ya. Kenapa? Karena Syakban itu secara bahasa artinya tumbuh. Ya, tasyabbuh fihi khairun katsir. Jadi tumbuh kebaikan di bulan Syakban. Nah, kita di bulan Ramadan kita tinggal manen doang. Gelas Rajab bulan Ramadan, Syakban dipupuk, Ramadan manen. Tuh, jadi orang Islam itu kayak gitu. Ya. Kalau ibu Jero. baik kita lanjutkan. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah yang kedua di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan menjadikan untuk orang tersebut jalan keluar dari sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari jalan yang kagak diduga dulu, yang kagak disangka-sangka. Dan rezeki dari langit, rezeki dari rumah ada baik. Rezeki dari langit berupa hujan, rezeki dari rumahnya ada berupa dan bukan mengenai sulaya kasih rezeki akan juga tuh. Makanya kalau kita takwa sama Allah, apalagi kita tadi sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin zikir, rajin baca sholawat, akhlak kita baik kepada tetangga, kepada orang tua, rezeki kita bahkan dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kalau kita pengen rezeki kita dikasih gampang, dikasih lancar, dikasih berkah, apalagi dari rezeki yang dari sangka, maka kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang sebagus-bagus. Ya, pakaian takwa itu pakaian yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Ya, takwa itu bukan takwa. Takwa menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangan. Yang ketiga,
Janji Allah di dalam Al-Quran, "Fadkuruni azkurkum." Yang ketiga kata Allah, "Fadkuruni." Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, "Azkurkum." Pasti aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Ingat kepada Allah itu dengan cara sholat, karena izin, karena kita syukur. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah ingat sama kita. Bagaimana caranya Allah ingat kepada kita? Lagi sulit dikasih mudah, lagi sakit dikasih sembuh. Itu caranya Allah ingat kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah ingat sama Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, maka Allah juga bakal ingat sama kita. Dan yang lebih parah lagi, hidup kita di alam dunia akan dikasih sempit. Alhamdulillah, manusia kehidupan kita di alam dunia dipersempit oleh Allah. Kata Allah, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orang yang berpaling jauh daripada ingat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan aku berikan kepada Allah manusia dhanka, kehidupan yang sempit. Muhammad suka rasa hidupnya di alam dunia. Kenapa? Karena tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Bahkan nanti di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti mereka akan dibangkitkan di hari kiamat. Orang-orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, yang tidak pernah sholat kepada Allah, a'ma, dalam keadaan buta di hari kiamat. Alhamdulillah ini. Supaya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga janji Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang Allah berikan akan ditambah kepada kita. Yang kedua, kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga dari Allah dalam Al-Quran, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan tiga janji Allah ini bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan dan benar ini berdua Bismillahirrahmanirrahim. Asamul Iftar Istilah Mayalzamu Bisa berdiri Anfa'atu. Macam-macam golongan atau kelompok yang diperbolehkan untuk berbuka atau boleh untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Arba'atun, ada yang pertama, mayalzamu fihil qada'u wal fidyah. Yang pertama, seseorang atau kelompok tersebut diharuskan, yaitu mengqadha puasa yang ditinggalkan, wal fidyah, dan juga membayar fidyah. Ini golongan atau kelompok yang pertama.
Artinya wajib mengkodok puasa dan wajib juga membayar fidyah. Siapa yang termasuk kelompok pertama ini? Yang wajib mengkodok puasa dan membayar fidyah, yaitu al-iqraru bil ma'ala ghairi fakitul hamili bihawtiha ala jami'ah, yaitu contohnya wanita hamil. Wanita hamil perempuan laki-laki hamil. Wanita hamil bihawtiha, karena dia merasa khawatir ala janinha, terhadap janin atau calon bayi yang ada di dalam rahimnya. Kalau dia berpuasa bisa khawatir terhadap janin yang ada di dalam rahimnya, maka dia boleh berpuasa. Ya, kalau hamilnya misalkan, kalau hamil biasanya khawatir itu hamil muda, hamil tua. Pasti hamil muda, hamil tua biasanya khawatir. Nah, lupa kali hamil kan? Benar, hamil tua. Ya. Oh, hamil muda juga. Kalau wanita merasa khawatir terhadap janin yang dikandungnya, baik hamil muda atau hamil tua atau 3 bulannya, ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Diperbolehkan, ya, tidak berpuasa. Kalau dia khawatir, jangan khawatir, kuat insya Allah, ya. Kuat bila kita lagi sholat, kuat puasa 1 bulan, walaupun saya lagi hamil, pusing kalau puasa. Benar nggak? Kalau nggak kuat, maka boleh nggak puasa. Misalkan perempuan hamil nggak kuat puasa seminggu, ya, seminggu nggak puasa, nggak kuat, boleh. Ya, cuma nanti dia diharuskan mengkodok puasanya yang ditinggal dan juga bayar fidyah. Kalau khawatirnya terhadap janin yang dikandungnya. Dan kapan bayar fidyahnya? Boleh pada saat bulan suci Ramadan, juga boleh nanti setelah bulan suci Ramadan. Demikian juga mengkodok puasanya. Entar puasanya dikodok, berarti punya utang kodok puasa. Ya, wanita hamil boleh enggak puasa jika dia khawatir terhadap janin yang dikandungnya. Walaupun ini dan wanita yang menyusui dihukmina ala rohiha, juga wanita yang menyusui jika khawatir terhadap anak yang disusui. Dan di kelompok yang pertama boleh enggak berpuasa, yaitu wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui jika khawatir terhadap janin dan yaitu bayi yang menyusui. Dia harus mengkodok, mengganti puasanya pada bulan-bulan berikutnya, bulan suci Ramadan, dan membayar fidyah. Ya, mengkodok puasanya sejumlah hari yang ditinggalkan selama dia tidak berpuasa. Kalau
ada pendapat di kalangan ulama, ya. Ada satu itu sholat yaitu ya sekepal. Kayak kita kan begini beras begini, ya. Dan juga mengatakan 1 liter, jadi mengatakan 1 liter sama, ya. Jadi fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Lebih bagus dan utamanya fidyah itu angkuti baladu itu makanan pokok yang biasa ada di negerinya, di kampungnya. Kalau makan pokok di kampung di beras, berarti apelnya adalah beras. Kalau berasnya lagi langka, boleh nggak pakai duit? Boleh. Ya, keterangannya bisa manggil misli seharga yang semisal, yang serupa. Ya, itu. Ya, itu cara pembalian lebih yang pertama golongan yang wajib kodok dan wajib fidyah, di antara yang hamil dan menyusui jika dia khawatir terhadap janin yang dikandungnya. Amma idza qara'al malam muslimah wa ala muslimah falaysa lima ilal qadar faqat. Apabila wanita hamil dan sedang menyusui, khawatirnya dua-duanya, bukan cuma terhadap janinnya saja, tapi khawatir juga terhadap dirinya. Khawatir terhadap dirinya, khawatir juga terhadap janin yang dikandungnya. Dua kekhawatiran, ya. Maka di sini dikatakan falaisa alaihima, maka tidaklah bagi mereka wanita hamil dan menyusui tinggal kodok takut, maka cukup mengganti puasa saja. Kalau khawatir terhadap janinnya, dikodok sama kita. Kalau khawatir terhadap diri dan janinnya, berarti cukup mengkodok puasa saja. Al-fidyah yang berwajib itu fidyah itu adalah mungkin wahidun satu likul yaumin untuk setiap hari. Min balidin balid itu umumnya ukil baladi makanan pokok negara aqua kampung tersebut. Ya. Lanjutnya lanjut. Perizinan kayak gitu. Ada kopinya, ada dua. Yang kedua mayat zamubil kodok al-fidyah. Rokok yang kedua wajib kodok saja, nggak wajib fidyah. Wajibnya kodok doang, nggak wajib bayar fidyah. Siapa itu? Al-Mumma alaih, seperti Mumma alaih, orang yang pingsan. Nah, lagi puasa tiba-tiba pingsan, bilang keadaan, tiba-tiba orang bilang pingsan, ya, batal puasa kan? Ya, orang yang puasa pingsan, kalau mabok, kalau dijunur gila, ya, maka batal puasanya. Kenapa? Karena hilang akal, ya, hilang kesadaran. Makanya orang yang lagi puasa tiba-tiba pingsan, maka batal puasanya. Nanti dia
namanya wajib poros saya wajib bayar fidyah buat saya wanita nifas orang yang musafir kemudian jauh ya ibu yang di bulan suci Ramadan ya wajib puasa ya nanti wajib bayar poros ya nifas juga sama ya nifas 40 hari jadi bodohnya 40 hari ya musafir sama orang yang bepergian jauh oleh berpuasa itu juga harus bayar yang ketiga mayal zamu fil fidyan kunal qadai. Yang ketiga wajib fidyah saja, enggak wajib qadha. Tadi yang pertama wajib qadha, wajib fidyah. Yang kedua wajib qadha saja. Yang ketiga wajib fidyah saja, enggak wajib qadha. Ya, siapa syaikhun kabir seperti syekh kabir. Syekh itu artinya orang yang tua. Ya, syekhun kabir, kabir itu besar. Itu orang yang sudah tua renta. Ya, yang itu lah yang sudah kuat untuk berpuasa. Ya, yang sudah tua renta, sudah jongkok. Ya. Dikasih makan, sampai dulu, gitu, ya. Dalam bersama orang lain, Syekhul Kabir, ya. Syekhul Kabir, Syekhul Ajuzun. Ajuz artinya orang yang lemah, yang tidak kuat untuk berpuasa, ya. Maka dia harus bayar fidyah, ya. Supaya termasuk orang yang sudah tua dan mampu berpuasa. Kalau sekiranya masih mampu untuk berpuasa, maka ya puasa. Ya, kalau mampu berarti jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan ya kepada hamba-hambanya illa wus'aha, terkecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini ada masyaqqah. Kalau terasa berat, ya ada keberatan, maka ada rukhsah di situ, ada keringanan. Al masyaqqah tajribut taysir. Di keberatan itu bisa itu berubah menjadi mudah. Ya, inilah kaidah fikih ini masuk kepada kelompok yang ketiga ini, Syekhul Kabir. Ya. Mereka orang yang berkorban ketika masuk bulan suci Ramadan, sudah nyiapin. Biasanya kalau yang langsung ada rezeki, ya langsung bayar fidyah. Ya sebenarnya boleh dibayar di bulan suci Ramadan, atau boleh bayarnya kapan saja. Nanti angkul di yaumin mudul, satu hari yang ditinggalkan satu mud diberikan kepada miskin, satu orang fakir miskin. Ini berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, wa 'alal ladzina, dan terhadap orang-orang yutiqunahu yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka bagi mereka membayar fidyah. Ta'amu miskin, ngasih makan kepada satu orang fakir miskin, ya. Kalau fakir miskin yang ada di kampung, saya sih ambil boleh, ya. Boleh panitia nanti dicari, ya. Kalau kampung orang miskin, ya boleh dicari di kampung lain, ya. Atau mungkin boleh ada hukum kias, kalau memang di kampung itu nggak ada fakir miskin, dikias.
misalkan mungkin yatim ya, tapi jangan teruskan, jangan kiai nama fidyah afdolnya bagusnya kepada fakir miskin. Kalau zakat fitrah itu kepada asnafus samania, kepada 8 golongan. Tapi kalau fidyah hanya kepada fakir miskin, terkecuali tadi di kampung tersebut sama sekali tidak ada fakir miskin, maka ya anak yatim boleh. Ini hukumnya hukum kias ya. Kias itu disamakan. Ini anak yatim boleh menerima fidyah seperti fakir miskin ya. Ini yang ketiga, mayalzamu fil fidyah dunal qada ya. Wajib fidyah aja, enggak wajib qada ya. Kenapa enggak wajib qada, cuma wajibnya fidyah? Jangankan qada, puasa enggak kuat. Benar enggak? Ya, makanya kan puasa ya. Wal mali alladzi la yurja burruhu. Yang kedua siapa lagi? Orang yang sakitnya menahun, tahunan, enggak kunjung-kunjung sembuh, la yurja, enggak diharapkan burruhu, kesembuhannya. Sakitnya udah parah. Ya, enggak kuat puasa. Dokter kalau puasa langsung hilang-hilangin. Kan wajib puasa. Yang sakit itu sakit parah, benar kan? Kalau sakit ngender puasa, bilang nggak puasa, bilang doang nggak puasa. Ini sakitnya sakit yang sudah bertahun-tahun, yang sudah parah, yang ada, yaitu harapan untuk sembuh. Maka boleh tidak berpuasa, tapi banyak fidyah. Ya. Yang keempat, yang terakhir, mala yalzamu bihil qada'u walal fidyah. Yang keempat, enggak wajib qada, enggak wajib fidyah. Ini kita paham ulangi. Biar apalah. Yang pertama, wajib qada, wajib fidyah. Yang kedua, cuma wajib qada aja. Yang ketiga, wajib cuma wajibnya wajib fidyah, enggak wajib qada. Yang keempat, enggak wajib qada, enggak wajib juga fidyah. Siapa? Seperti sobi, puasanya anak kecil ya. Anak kecil enggak wajib qada, enggak wajib juga fidyah karena belum balik ya. Karena belum balik. Rufi'al qalam an salasin, diangkat hukum Allah an salasin kepada 3 golongan manusia. Artinya apa? 3 golongan manusia ini enggak kena hukum ya. Kata Nabi hadisnya. Yang pertama, as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil ya sampai dia balik. Artinya apa? Kalau dia belum balik, sebenarnya belum kena hukum puasa, belum diwajibkan puasa ya. Tapi orang tua boleh dianjurkan ya, menyuruhnya ya, dari kecil tuh nanti ya, latihan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi dia mah puasa sahur, nanti jam 8 minum susu, puasa lagi kita jam 12 malam siang makan. Anak kecil tuh puasanya, bener gak? Puasa kebubul ya, nasi makan naik balik. Ya kalau kita benar-benar balik, malu mau siang-siang makan, bener gak? Bulan suci Ramadan. Ini yang gak tahu malu nih, saudara, orang Islam banyak tuh kalau bulan puasa ya, manusia nggak ada kepalanya, tapi itu melihat di mana? Kadang-kadang lewat. Kalau misalnya siang-siang, ini harus berbahasa ya, orang yang di sana, yang rezeki ya. Padahal makan di jam siang-siang apa menghargai orang yang lagi puasa? Ya, kan itu sekalian jalan. Ya, itu al-haya itu udah hilang. Rasa malu udah hilang tuh orang kayak itu. Ya, kadang-kadang dia tuh helmnya
di muka pegang. Ada itu saya lihat itu. Siang-siang betul kita menjadi itu, insya Allah ya. Kalau kita melihat kebetulan saudara kita yang begitu, apa tugas kita? Nasihatin, benar kan? Cuma nasihatnya pelan-pelan. Bila sekali rotikan berhikmah buat kau isotir asal ya dengan kata-kata yang bijak, santun aja ya, nasihatin, jangan marahin orang, benar kan? Marahin mungkin seribu, benar kan? Pelan-pelan bang ya, ini bulan puasa, ayo kita puasa, ini kewajiban bagi kita orang Islam. Kalau abang puasa bulan, puasa 2 hari 3 hari gitu, pelan-pelan. Sebab orang yang baru belajar ibadah itu kayaknya apa? Seperti mu'alaf, orang yang hatinya masih butuh bimbingan dari kita yang lebih paham. Ya, jangan orang baru mau sholat, ya, menolak belajar sholat, ngomong jangan nggak boleh. Ya, tuh ya. Nah jadi kata Nabi, orang anak kecil yang belum balik tapi orang tua dianjurkan untuk menyuruhnya. Ya, kenapa? Biar dia latihan dari kecil. Yang kedua, dia menghargai, menghormati orang-orang yang lagi puasa. Walaupun anak kecil dia belum diwajibin puasa Ramadan, kalau bisa mainnya muafinnya jangan depan bapaknya lagi puasa. Benar nggak? Sengaja mau anak depan bapak lagi puasa. Ada bapaknya tamanya. Benar nggak? Perlu menghargai, ya, perlu menghargai. Yang kedua, siapa orang yang nggak kenal hukum? Yang kedua, an-naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya apa? Selama dia saat dia tidur nggak kenal hukum, nggak ada dosa, lalu ninggalin sholat orang yang tidur. Hatta yastayqiz sampai dia bangun. Kalau dia bangun, wajib sholat. Bodoh. Benar nggak? Nah, selama dia tidur, wajib sholat. Ya, yang ketiga, siapa? Al-majnun hatta yafiqah, orang gila sampai dia sembuh. Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Begitu dia sudah sembuh, maka dia juga dianjurkan untuk puasa. Nah, kesimpulannya pengajian malam hari ini atau tentang golongan-golongan mana yang wajib foto, mana yang wajib video. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, bisa kita amalkan lebih-lebih pada saat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan walaupun sebentar ada manfaatnya. Alhamdulillah kita berhenti, mudah-mudahan hujan yang baru Allah turunin menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran, ya. Tanda-tanda Allah itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersurat di dalam Al-Quran. Kalau kita mau menggali, mengkaji isi kandungan Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, di samping tersurat ada yang tersirat di alam semesta. Banyak pelajaran-pelajaran harus kita ambil. Contohnya dari binatang, nggak usah contoh semua, benar nggak? Tuh kita lihat kalau ketemu apa ya? Salah, benar nggak? Semua pada nggak dikasih akal kita, lewat kita mau kenal, mau nyongeng, agak naik. Benar apa benar? Kita ambil pelajaran dari semut yang sederhana, dari binatang yang Allah ciptakan. Ya, makanya khudil hikmah min ayyi mikatin kana, ambillah pelajaran dari mana aja berada. Pohon tumbuh-tumbuhan, apa hikmahnya? Mana kita ambil contoh kelapa? Oh sejauh-jauh, benar kan? Apa aja kelapa manfaat? Benar? Buahnya ininya buat sayur, benar kan? Bantoknya buat apa? Maka kemarin nonton baru apa lagi? Ayo, daunnya buat apa? Sapu tuh, ini sudah ngebalin. Terus apa lagi? Ketupat daunnya. Daunnya buat ketupat, semuanya manfaat. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masya
kambing, manfaat nggak semuanya? Manfaat. Kambing, manfaat, dagingnya disot enak, tulangnya disot, benar nggak? Kulitnya buat apa? Betul. Betul. Buntutnya gantungan kunci. Iya, jadi semuanya manfaat. Kalau sudah makanya kita ini harus banyak ambil pelajaran. Ya, jangan tidur, kita hidup di alam dunia. Jangan banyak tidur. Kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena berpikir 1 jam saja itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati al-yawm. Ya. Berpikir terhadap ciptaan Allah 1 jam atau sejenak aja ya. Kita pagi-pagi nih bangun yang ada kemana ketika mengganti bulan tafakkur ya Allah, bulan indah banget sambil mengucap subhanallah itu lebih bagus daripada ibadah sholat sunnah 1000 ya. Maka yang bosan-bosan kita untuk merenung terhadap kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya supaya iman kita lebih mantap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.